Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 12 IPS 3. Materinya tentang aliran-aliran dalam seni lukis. Silakan disimak. Pertanyaan pertama dari Alfian Rizky Ardana, absen 2. Apa yang dimaksud metode melukis plein air? Kalau definisi dari Wikipedia, plein air berarti luar ruangan. Itu bahasa Perancis. Adalah tindakan melukis di luar ruangan, biasanya mengacu pada lukisan yang diselesaikan pada lokasi. Nah, jadi teknik ini sangat cocok digunakan pada lukisan aliran impresionisme. Kemarin kalian sudah baca apa definisi aliran impresionisme? Impresionisme ini melukiskan kesan waktu yang singkat, biasanya diambil di luar ruangan objeknya, seperti pemandangan alam, kemudian suasana yang mengambil efek cahaya alami, cahaya matahari atau cahaya bulan atau cahaya lampu kota. Nah, itu dimaksimalkan pada lukisan dengan aliran impresionisme ini. Kemudian pertanyaan kedua dari Nastiti Prihandini, absen 21. Apakah aliran surrealisme berasal dari mimpi asli yang dirasakan atau hanya dari khayalan saja? Jawabannya bisa kedua-duanya ya, karena keduanya sama-sama menggambarkan objek yang tidak nyata. Jadi si pelukis bisa saja melukis berdasarkan dari mimpinya atau dari khayalan atau imajinasinya saja, itu boleh. Pertanyaan ketiga dari Yusuf Bagaskara, absen 35. Maksudnya mendistorsi bentuk itu apa dan bagaimana? Nah, kita perlu tahu dulu distorsi itu apa sih? Distorsi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara melebih-lebihkan bagian tertentu suatu gambar. Nah, di situ sudah saya contohkan. Di sini ada lukisan seorang yang terkenal, seorang pelukis terkenal, yaitu Salvador Dali. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya ya. Ketika kita ingin membuat karikaturnya, apa sih yang paling menonjol dari Salvador Dali ini? Misalnya adalah kumisnya atau matanya. Nah, itu biasanya dilebih-lebihkan. Terutama kalau gambar karikatur ini kan harus ada sesuatu yang ditonjolkan atau dilebihkan. Objek bagian mananya yang bisa kita jadikan point of interestnya. Begitu. Lanjut pertanyaan keempat dari Dino Haumahu, absen 13. Apakah tokoh dari lukisan surrealisme hanyalah Salvador Dali? Apakah aliran surrealisme sulit untuk diwujudkan pada perantara kanvas atau lukis? Jawabannya, kalau kalian browsing, tentu banyak sekali pelukis dengan aliran surrealisme. Karena aliran ini sangat banyak diminati seniman-seniman besar. Kenapa? Karena seorang seniman tentu sangat menyukai apa yang dia pikirkan itu, apa yang dia imajinasikan, yang dia bayangkan bisa dituangkan ke dalam kanvas, bisa diminati oleh orang banyak. Makanya aliran surrealisme ini banyak sekali pelukisnya yang terkenal. Salah satunya kita ambil saja di Indonesia ya, ada maestro lukis Joko Peki, dan ada Robi Dwi Antono, Heri Dono, Hendra Gunawan, dan masih banyak lagi. Itu cuma di Indonesia dan banyak lagi nanti kalau sudah sampai mancanegara. Kemudian pertanyaan nomor 5 dari Alino Bramudia Listiono, absen 4. Kegunaan pisau palet itu apa ya? Jawabannya, pisau palet itu sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas palet agar didapatkan komposisi warna yang rata, mengkilat, dan maksimal. Namun banyak dari maestro lukis juga menggunakannya sebagai alat lukis, seperti pengganti kuas. Biasanya ini digunakan untuk meratakan tekstur cat pada kanvas. Ini digunakan untuk membuat lukisan-lukisan yang biasanya bertekstur tebal ya. Biasanya digunakan juga sebagai efek goresan-goresan di dalam melukis, seperti itu.
Kemudian pertanyaan nomor 6 dari Soleha Anjar Wigati absen 29. Yang dimaksud dari pengaturan komposisi yang dinamis itu bagaimana? Kita perlu tahu dulu komposisi itu apa ya. Komposisi itu kata lainnya tidak berat sebelah, jadi harus seimbang. Nah, bagaimana mengatur komposisi yang dinamis? Seni rupa kan ada elemennya, ada unsur-unsurnya, yaitu titik, garis, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, volume. Nah, bagaimana cara mengatur unsur-unsur tersebut supaya enak dilihat? Nah, itu maksudnya dinamis ya. Misalnya seperti dalam contoh gambar yang saya perlihatkan tersebut, di situ gambarnya ada unsur warna merah, warna kuning, warna hijau. Itu bagaimana backgroundnya supaya tidak terlihat terpisah dari objek utamanya, maka diulanglah warna tersebut. Misalnya warna pink, warna merah itu ada juga di background, ditambahkan warna-warna tersebut. Jadi ketika kita melihat gambarnya secara keseluruhan itu akan terlihat serasi dan dinamis seperti itu. Pertanyaan nomor 7 dari Tabina Belinda absen 30. Aliran impresionisme bermaksud menangkap kesan waktu yang singkat atau merekam sensasi visual oleh mata. Apa hanya objek yang pernah dialami sang pelukis untuk digambar? Jawabannya ya. Karena melukis aliran ini harus langsung melihat objek secara langsung. Di situ saya contohkan lukisannya Monet, judulnya Impression Sunrise. Tujuan dari melukis Impression Sunrise tersebut, si pelukis ingin menunjukkan bagaimana suasana ketika matahari itu terbit. Makanya objek-objeknya tidak terlalu dilihatkan secara detail ya, tidak dilukis secara detail, tapi kesannya saja, kesannya bagaimana cahaya itu cahaya itu jatuh ke permukaan laut, kemudian mataharinya bentuknya seperti apa, itu sekilas saja dilukiskannya. Pertanyaan nomor 8 dari Deova Ade absen 14. Apakah setiap melukis dapat menggunakan garis bantu atau langsung untuk melukis supaya terkesan rapi? Jawabannya, kalau melukis tidak menggunakan garis bantu ya, tapi kalau menggambar iya. Nah, di sini kita bedakan apa definisi melukis dan menggambar. Kalau melukis itu sasarannya adalah kesan, bagaimana si pelukis, kesannya pelukis melukiskan objek itu seperti apa. Tapi kalau menggambar sasarannya adalah ketepatan. Makanya kalau dalam pelajaran seni rupa ada materi menggambar bentuk. Nah, itu bagaimana kita membuat suatu bentuk itu tepat seperti aslinya. Contohnya di situ ya, ketika menggambar wajah itu harus ada ukurannya, perbandingannya, jadi tidak salah. Lanjut pertanyaan nomor 9 dari Risa Safira absen 26. Di dalam aliran abstrak terdapat kalimat tindakan menghindari peniruan objek secara mentah. Apakah hal itu terjadi dikarenakan terdapat sanksi atau hukuman bagi yang meniru secara utuh? Jawabannya bukan itu ya Mbak, maksudnya peniruan objek secara mentah itu apa adanya. Jadi kalau mau menggambarkan objek tidak boleh berwujud dalam lukisan abstrak ini. Kalau ingin menggambar objek harus benar-benar disamarkan, jadi tidak terlihat wujudnya sama sekali, tidak terlihat bentuknya. Bisa nanti ketika kita misalnya bisa melukis bunga, kita wakilkan saja yang sesuai dengan bunga itu apa, misalnya warnanya yang diambil apa, kemudian bisa berupa kumpulan titik atau garis yang dilukis secara ekspresif seperti itu. Pertanyaan nomor 10 dari Aklas Supranolo absen 1. Apakah aliran naturalisme dan impresionisme memiliki persamaan, yaitu sama-sama melukiskan tentang pemandangan alam? Jika tidak, apakah perbedaannya? Jawabannya, walaupun sama-sama melukiskan pemandangan alam, tapi naturalisme lebih terlihat detail ya objeknya.
Sedangkan impresionisme tidak detail. Di situ kita lihat coba lukisan naturalisme. Kalau naturalisme menampilkan objek realistis dengan penekanan setting alam. Memang settingnya alam, tapi objeknya dilukis secara realistis atau apa adanya. Sedangkan impresionisme ini hanya menampilkan kesan-kesannya saja. Yang penting terlihat pencahayaannya, kemudian penekanannya pada tampilan warna, bukan bentuknya ya. Jadi bentuk-bentuknya tidak terlalu detail, tidak diberi outline. Lanjut pertanyaan nomor 11 dari Alvinsa Puspa, absen 3. Maksudnya bertendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi bagaimana? Seharusnya ini disebutkan dulu ya awalannya. Ini diambil dari ekspresionisme ya. Oke. Jawabannya, karya-karya ekspresionisme ini umumnya memang bertendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi. Nah, ekspresionisme itu aliran yang menekankan perasaan batin senimannya jelas, jadi fungsinya lebih ke individual. Maksudnya fragmentasi juga ini artinya pemisahan atau melepaskan diri ya dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Jadi benar-benar memang tidak ada fungsi untuk sosialnya, jadi lebih ke bagaimana menuangkan perasaan si pelukisnya, lebih ke fungsi individunya. Seperti itu. Pertanyaan 12 dari Ayuriati, absen 9. Apakah dalam lukisan surrealisme itu dapat digunakan untuk menyindir kehidupan manusia? Jawabannya sangat bisa ya. Contohnya di lukisan surrealisme karya Hendra Gunawan ini, judulnya Bisikan Iblis. Nah, dalam lukisan tersebut ini tergambar sifat-sifat buruk manusia ya, yang dilambangkan dengan berbagai macam bentuk hewan dengan konotasi negatif. Ini digambar menjadi satu tubuh, menjadi satu kesatuan dalam wujud seperti iblis. Nah, itu tuh sebenarnya maknanya, fungsinya untuk menyindir manusia, sifat-sifat buruknya itu seperti apa aja. Nah, itu tergambar dalam wujud-wujud hewan tersebut. Kebanyakan memang lukisan surrealisme ini digunakan untuk kritik sosial ya, atau punya maksud ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat apa yang ingin disampaikan oleh pelukisnya. Pertanyaan nomor 13 dari Dava Narendra, absen 11. Apakah boleh melukis selain menggunakan media kanvas? Ini jawabannya sebenarnya boleh-boleh saja ya. Melukis itu bisa dengan media apapun. Di sini yang membedakannya apakah media 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi yang biasa disebut melukis itu idealnya di kanvas ya. Pertanyaan nomor 14 dari Sandra Noviana, absen 28. Dalam aliran impresionisme, adakah alasan tersendiri sehingga warna hitam tidak digunakan dalam membuat kesan bayangan? Padahal warna hitam biasanya sangat diperlukan untuk membuat kesan gelap terang. Jawabannya, sebenarnya warna hitam boleh digunakan, hanya intensitasnya sedikit sekali ya. Ini hanya untuk finishingnya saja. Nah, melukis bayangan tidak harus memakai warna hitam saja, tapi bisa juga dari pencampuran warna-warna gelap seperti coklat, biru, merah, hijau, dan sebagainya. Contohnya dalam lukisan ini, bayangan perahu itu tidak semata-mata kita gunakan warna hitam saja, tetapi juga ada warna-warna lain, misalnya pantulan dari air warna biru, kemudian pantulan dari warna hijau, coklat. Nah, itu bisa digabungkan ya, sehingga warnanya bisa lebih gelap. Nomor 15. Pertanyaan dari Kania Indira Hayu, absen 16. Apakah pelukis naturalisme di Indonesia hanya Basuki Abdullah atau masih ada yang lain lagi? Jawabannya, sekali lagi, kalau Anda browsing sebenarnya banyak sekali pelukis dengan aliran naturalisme, cuman
pelukis-pelukis tersebut tidak banyak terkenal atau seterkenal dari pelukis aliran surrealisme ya. Yang paling terkenal tentu saja pertama adalah pelukis Abdullah Surya Subroto. Kemudian kedua putranya yaitu Wakidi dan Basuki Abdullah juga mewarisi dari teknik melukis dan aliran lukisan beliau, yaitu naturalisme. Pertanyaan nomor 16 dari Salasatul Ramadinta. Apakah dalam melukis abstrak tetap menggunakan metode lukis seperti mengolah unsur garis, bidang, dan warna? Jawabannya tentu saja ya. Karena unsur-unsur tersebut merupakan unsur pokok dalam seni rupa. Jadi harus ada karya seni rupa apapun tetap menggunakan unsur-unsur tersebut. Nomor 17, Arina Nurjana, absen 8. Mengapa di lukisan impresionisme tersebut tekniknya harus transparan? Jawabannya, karena melukis impresionisme harus cepat dan saat itu juga ya. Makanya teknik transparan yang paling cocok, apalagi kalau untuk menggambar melukis pemandangan. Pertanyaan nomor 18 dari Bintang, absen 10. Aliran romantisme merupakan aliran tertua di dalam sejarah seni lukis modern Indonesia. Yang ingin ditanyakan, pengaruh dari mana yang membawa aliran romantisme di Indonesia itu sendiri? Jawabannya, untuk Indonesia, pelopor aliran romantisme yaitu Raden Saleh. Raden Saleh ini pelukis beretnis Arab Jawa yang mempionirkan seni modern di Indonesia. Lukisannya yang sedang populer di Eropa saat itu dipadukan dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa sang pelukis. Jadi Raden Saleh ini dulu belajar di Belanda untuk melukis pada seniman terkenal. Kemudian dia membawa pengaruh Jawa ke dalam lukisannya sehingga terkenallah di Eropa pada saat itu. Nah, setelah pulang ke Indonesia, beliau menjadi pelukis istana. Nah, lukisan-lukisannya sekarang banyak dikoleksi di Istana Kepresidenan ya. Lanjut pertanyaan nomor 19 dari Justin, absen 33. Apakah lukisan impresionisme sama dengan lukisan abstrak? Ini pertanyaannya bagaimana ya? Di materinya sudah diterangkan ya. Impresionisme jelas beda dengan abstrak. Coba lihat ciri-cirinya, lihat penjelasannya bagaimana. Coba silakan baca lagi. Pertanyaan terakhir nomor 20 dari Zulfa, absen 36. Apakah pada aliran kubisme penggambaran objek harus berbentuk geometris saja ataukah bisa dikombinasikan dengan bentuk yang lainnya juga? Jawabannya bisa ya, bisa digabungkan bentuk organis atau yang lain, tapi dominannya tetap memakai bidang atau bentuk-bentuk geometris karena itu memang ciri utamanya kubisme. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian, semoga memuaskan dan terjawab semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.